warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama Miss Dita untuk pembelajaran tematik. Masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Semoga dengan berdoa Allah beri kemudahan untuk teman-teman memahami pelajaran kali ini. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman masih ingat kan dengan 5 poin kesepakatan belajar kita? Yang pertama, teman-teman harus fokus menyaksikan video pembelajarannya. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan buku dan alat tulisnya, yaitu buku tematik dan pensilnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mendengarkan materinya dengan teliti agar tidak ada penjelasan yang terlewat. Yang keempat, teman-teman mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, merapikan kembali buku dan alat tulis setelah digunakan. Jadi, setelah teman-teman menggunakan alat tulisnya selama pembelajaran daring, kembalikan lagi ke tempatnya ya teman-teman. Teman, sekarang kita masuk di tema baru loh, yaitu tema 2C, tugasku sehari-hari. Sekarang kita masuk di subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Apa saja sih tugas teman-teman di rumah? Ingat ya, sebelum masuk ke pembelajaran, yang harus kita ketahui adalah tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan cari tahu apa saja sih tujuan pembelajaran kita di video ini. Yuk, cek slide berikutnya. Di tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin teman-teman. Poin yang pertama, teman-teman mampu menunjukkan alamat rumah dengan benar. Teman-teman pasti tahu kan teman-teman tinggal di mana. Kemudian, poin yang kedua, teman-teman mampu membaca dan menulis mata uang dengan tepat. Nih biasanya yang suka jajan pasti ngerti deh. Yang ketiga, teman-teman mampu membandingkan dan mengurutkan nilai mata uang. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang keempat, teman-teman mampu membedakan tugas antara kakak dan adik. Karena biasanya tugas kakak sama adik berbeda. Biasanya tugas kakak lebih berat nih kayaknya. Nah, tugas adik yang lebih kecil maka dapat tugas yang lebih ringan. Sekarang, yuk kita masuk ke pembelajarannya. Sekarang kita perhatikan denah berikut ini ya. Pada denah ini ada rumah Nana, ada rumah Vera, ada TK Ananda, kemudian ada warung Bu Joko, ada rumah Vita, rumah Fani, rumah Ino, rumah Bagas, rumah Dudi, rumah Lira. Kemudian ada toko buku, ada toko sepatu, dan ada kantor. Nah, di denah ini juga ada yang namanya Jalan Melati, Jalan Mawar, Jalan Anggrek, serta Jalan Kamboja. Dari denah ini, kita bisa mengetahui rumah seseorang itu ada di jalan apa, kemudian dekat dengan rumah siapa atau dekat dengan toko apa. Misalnya rumah Ino. Rumah Ino itu ada di Jalan Mawar. Kemudian berseberangan dengan warung Bu Joko. Karena melewati jalan dia harus nyebrang dulu tuh, makanya disebut berseberangan dengan warung Bu Joko. Kemudian di samping rumah Ino ada yang namanya rumah Fani. Berarti rumah Ino ada di sebelah rumah Fani karena ada di sampingnya. Nah, bisa juga seperti TK Ananda. TK Ananda ini berada di Jalan Mawar teman-teman, karena dia menghadap ke Jalan Mawar. TK Ananda berada di sebelah warung Bu Joko karena adanya di bersebelahan ya. Kemudian TK Ananda juga berseberangan dengan toko buku karena di seberang kirinya tuh ada toko buku tuh teman-teman. Nah, seperti toko sepatu. Toko sepatu itu ada di Jalan Kamboja. Toko sepatu berada di Jalan Kamboja.
bersebelahan dengan kantor. Kantor dan toko sepatu juga berada di Jalan Kamboja, berada di alamat yang sama. Nah, kalau rumah Bagas ada di jalan apa ya teman-teman? Iya, Jalan Anggrek, benar sekali. Kemudian kalau rumahnya si Nana, jalan apa? Iya, sama Jalan Anggrek juga, karena dia lurus terus itu termasuk Jalan Anggrek. Nah, teman-teman berarti tahu kan alamat teman-teman itu tinggal di mana, di jalan apa, atau di blok apa. Misal, Miss Tita tinggal di Kampung Kebun Kelapa, Tarumajaya. Nah, siapa nih yang tinggal di Tarumajaya? Pasti banyak. Teman-teman punya alamatnya masing-masing karena kita tinggal di daerah yang berbeda-beda, teman-teman. Teman-teman masih ingat kan? Tadi di seberang rumah Ino itu ada warung, namanya Warung Bu Joko. Biasanya nih kalau kita ke warung, kita bawa apa ya? Iya benar, bawa uang teman-teman. Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi teman-teman kalau mau beli sesuatu wajib bawa uang atau wajib punya uang ya teman-teman. Nah di sini kita bahas 4 dulu nih, 4 nominal. Yang pertama ada 100 rupiah. Ini mah kecil banget ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada 200 rupiah. Uang 100 rupiah dengan 200 rupiah gambarnya berbeda ya teman-teman. Kemudian ada 500 rupiah. Dan ada juga 1000 rupiah. Uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah memiliki gambar yang berbeda-beda. Serta untuk uang 1000 nolnya menjadi 3. Kalau yang 100, 200, dan 500 nolnya cuma ada 2. Yang 1000 nolnya ada 3 teman-teman. Miss Tita yakin teman-teman sudah bisa membedakan mana uang 100, 200, 500, dan 1000. Tadi kita sudah mengenal uangnya. Sekarang kita mau membandingkan teman-teman. Kalau di tema yang sebelumnya teman-teman pakai tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, sekarang teman-teman menuliskan hurufnya. Rupiah dalam uang bisa disingkat menjadi Rp ya teman-teman. Rp 200 atau 200 rupiah titik-titik daripada 100 rupiah. Nah 200 ini lebih apa ya dari yang 100? Iya, lebih besar. Maka bisa ditulis 200 rupiah lebih besar daripada 100 rupiah. Kita cek contoh yang kedua. 1000 rupiah titik-titik daripada 100 rupiah. 1000 lebih apa ya teman-teman daripada 100? Ya benar, lebih besar. Berarti 1000 rupiah lebih besar daripada 100 rupiah. Kita cek contoh yang ketiga. 500 rupiah titik-titik daripada 1000 rupiah. Lebih apa ya teman-teman? Ya benar, lebih kecil. Maka bisa ditulis 500 rupiah lebih kecil daripada 1000 rupiah. Sekarang teman-teman coba menjumlahkan uang sesuai dengan harga barangnya. Di sini ada harga barang 2.700 rupiah. Dan di sampingnya ada uang-uang ya teman-teman. Maka kita coba untuk melingkari ya. Karena yang dibutuhkan 2000, maka yang kita lingkari 1000-annya ada 2 buah. Kemudian 700 rupiah. 700 itu 1/500-an dan 1/200 rupiah. Sekarang kita masuk di mengurutkan nominal uang. Teman-teman pasti lebih tahu mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Di sini sudah terurut. Yang paling kecil adalah 100 rupiah dengan diberi angka 1.
Kemudian ada Rp200 di urutan kedua, ada Rp500 di urutan ketiga, dan Rp1.000 di urutan keempat. Berarti bisa kita urutkan 100, 200, 500, 1000. Teman-teman di rumah punya adik atau kakak kan? Biasanya tugas adik atau kakak berbeda loh. Misal, tugas adik menyapu, sedangkan tugas kakak mengepel lantai. Karena mengepel lantai pekerjaannya lebih berat dibandingkan menyapu, karena harus membawa pelan serta mengepel seluruh ruangan. Atau ketika adik bertugas menyiapkan makanan, maka kakak bertugas merapikannya dan mencuci piringnya. Karena mencuci piring juga termasuk pekerjaan yang berat. Khawatir jika tidak bisa, nanti piringnya bisa pecah dan melukai tangan teman-teman. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tugas kakak dan adik berbeda, teman-teman. Atau mungkin di sini ada yang anak tunggal, tapi tetap diberikan tugas atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh ayah bunda. Nah, tugas yang sudah diberikan wajib dikerjakan, teman-teman, karena tugas itu adalah amanah. Amanah yang harus kita lakukan agar membantu meringankan tugas orang tua, kemudian juga mempercepat pekerjaan biar lebih cepat selesai, terus juga bisa menyenangkan hati ayah bunda karena sudah kita bantu, teman-teman. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Miss Tita punya 3 tugas. Yang pertama, tugas di halaman 8-9, bagian 4, lingkari uang sesuai dengan harga bendanya ya, teman-teman. Kemudian tugas yang kedua, halaman 14, bagian ayo mencari tahu. Yang ketiga, tugas pada buku tulis, yaitu menuliskan 2 tugas kakak dan 2 tugas adik. Jika teman-teman termasuk anak tunggal atau tidak memiliki kakak dan adik, maka teman-teman menuliskan 3 tugas kalian apa saja. Ya, yang punya kakak dan adik tuliskan 2 tugas kakak, 2 tugas adik. Yang anak tunggal tuliskan 3 tugas. Paham? Makasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih memahami materi yang teman-teman pelajari. Jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Miss ya. Sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi